Salam sejahtera untuk kita semua. Pelajaran sekolah sahabat dengan tema utama tentang kematian, hampir mati, dan harapan masa depan. Pelajaran keempat, harapan perjanjian lama. Selasa, 18 Oktober, dari Samudra Raya Bumi. Bacalah Mazmur 71. Apakah yang disiratkan pemazmur ketika dia meminta Tuhan untuk mengangkatnya dari samudra raya bumi? Dalam Mazmur 49, kita menemukan ekspresi harapan yang menyentuh akan kebangkitan. Berbeda dengan jaminan palsu dari orang bodoh yang percaya pada kekayaannya. Dalam Mazmur 71, pemazmur mencari keamanan dan harapan dari Tuhan sementara dikelilingi oleh musuh dan penuduh palsu yang mengatakan bahwa Tuhan telah meninggalkannya. Di tengah pergumulannya, pemazmur menemukan penghiburan dan kepastian dalam mengingat bagaimana Tuhan telah memeliharanya di masa lalu. Pertama, ia menyadari bahwa Tuhan telah menopangnya sejak lahir dan bahkan mengeluarkannya dari rahim ibunya. Kemudian, dia mengakui bahwa Tuhan telah mengajarinya sejak masa mudanya. Dengan kepastian bahwa Allah adalah batu karang dan bentengnya, pemazmur memohon kepadanya, "Jadilah perlindunganku yang kuat, yang kepadanya aku dapat terus berlindung. Janganlah membuang aku pada masa tuaku, janganlah meninggalkan aku apabila kekuatanku habis. Ya Tuhan, jangan jauh-jauh dariku. Ya Tuhan, cepatlah bantu aku." Dan kemudian pemazmur menambahkan, "Engkau yang telah membuat aku mengalami banyak kesusahan dan malapetaka, Engkau akan menghidupkan aku kembali, dan dari samudra raya bumi Engkau akan menaikkan aku kembali." Ungkapan "dari samudra raya bumi" dapat dipahami secara harfiah sebagai kiasan tentang kebangkitan fisik pemazmur di masa depan. Tetapi konteksnya tampaknya mendukung deskripsi metaforis tentang kondisi depresi berat pemazmur seolah-olah bumi menelannya. Jadi, kita dapat mengatakan bahwa ini terutama merupakan ucapan kiasan, tetapi juga mengisyaratkan kebangkitan fisik. Pada akhirnya, yang penting untuk dipahami adalah bahwa apapun situasi kita, Tuhan ada di sana, Dia peduli, dan pada akhirnya harapan kita tidak ditemukan di kehidupan ini, tetapi di kehidupan yang akan datang. Kehidupan kekal yang kita miliki di dalam Yesus setelah kita dibangkitkan pada kedatangannya. Kita semua pernah mengalami saat-saat keputusasaan yang mengerikan. Namun, bagaimana berfokus pada cara-cara Tuhan menyertai Anda di masa lalu dapat membantu Anda terus maju dalam iman dan kepercayaan pada saat-saat ketika Dia tampak jauh? Pelajaran yang bisa kita dapatkan pada saat ini di dalam Mazmur pasalnya yang ke-71. Pemazmur mulai dengan pernyataan bahwa ia berlindung kepada Tuhan dan berharap agar ia tidak mendapatkan malu. Karena ia berlindung kepada Tuhan, ia berharap agar Tuhan melepaskan dan meluputkannya dari persoalan hidupnya. Salah satu persoalan yang ia hadapi ialah gangguan-gangguan yang dilakukan oleh orang fasik. Ia berharap agar Tuhan menjadi gunung batu tempat ia bersembunyi dengan aman dari musuh. Tetapi bukan hanya di masa tua ia berseru kepada Tuhan, melainkan sejak dari masa mudanya ia sudah berharap kepada Allah. Dan selanjutnya ia mengatakan bahwa ia sudah bertopang kepada Tuhan sejak di dalam kandungan, dan itu benar. Engkau telah mengeluarkan aku dari perut ibuku, dan Engkau yang selalu kupuji-puji. Tuhan perlindungannya, dan atas dasar itu ia berharap bahwa pada masa tuanya ini ia tidak disia-siakan. Betapa pedih dan menyakitkan ketika ia disepelekan karena kekuatannya telah habis, ketika sudah tua, lemah, tak berdaya. Dan ia merasa bahwa di masa tua inilah ia membutuhkan pertolongan Tuhan, karena di masa inilah secara psikologis ia seakan-akan ditinggalkan oleh banyak orang. Dan satu-satunya tempat perlindungan pada saat ini ialah Allah. Ia terus bermohon kepada Allah agar tidak meninggalkannya, melainkan harus selalu dan segera menolongnya. Karena Allah sudah bertindak, maka para lawannya akan tidak berdaya. Dan ia tidak mempunyai harapan dan andalan lain selain hanya kepada Tuhan. Dan hanya satu hal yang akan ia lakukan dalam sisa hidupnya, yaitu memuji dan memuliakan Tuhan. Tuhan sudah mengajar dirinya sejak masa kecil, dan karena itu hingga tua pun ia tetap memuji dan memuliakan Tuhan. Ia berharap bahwa penyertaan Tuhan yang selama ini ia rasakan akan tetap ia rasakan juga di masa tuanya, agar dengan itu ia mempunyai kesempatan untuk memasyurkan nama Tuhan. Dan kalau kita melihat di dalam ayatnya yang ke-20, pelajaran kita pada saat ini, dari samudra raya
Apa maksudnya? Dapat dipahami secara harfiah sebagai kiasan tentang kebangkitan fisik pemazmur di masa depan. Tetapi konteksnya tampaknya mendukung deskripsi metaforis tentang kondisi bagaimana pergumulan yang berat dirasakan oleh pemazmur seolah-olah bumi menelannya. Jadi dapat dikatakan bahwa ini merupakan ucapan kiasan tetapi juga mengisyaratkan kebangkitan fisik. Apapun situasi kita, sama seperti dengan pemazmur, Tuhan ada di sana. Dia peduli, dan pada akhirnya harapan kita tidak ditemukan di kehidupan ini, tetapi di kehidupan yang akan datang, kehidupan kekal yang kita miliki di dalam Yesus setelah kita dibangkitkan pada kedatangannya. Mari kita terus setia kepada Tuhan, sehingga baik hidup maupun mati, kita ada di dalam Tuhan. Kita akan diangkat dari samudra raya bumi menuju kekekalan manakala Tuhan datang menyelamatkan saudara dan saya. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada saat ini. Bantu kami untuk kami terus berpegang teguh kepada Tuhan di dalam setiap kehidupan kami, karena pada suatu kali kelak kami akan diangkat dari penderitaan, dari kesusahan, ataupun kematian yang sementara. Samudra raya bumi ini diangkat untuk mengalami kehidupan yang kekal bersama-sama dengan Tuhan. Ini doa kami di dalam nama Yesus. Amin.